Masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan untuk membedah pola-pola yang ada di structure and written expression. Di structure and written expression ini kebanyakan siswa-siswa masih salah. Kenapa salah? Karena tidak mengetahui polanya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di structure and written expression ini waktunya sangat sempit sekali. Waktunya sangat pendek sekali. Anda harus mengerjakan 40 soal. Nah, 40 soal ini Anda dikasih waktu kurang lebih 25 menit. Jadi 40 soal itu Anda harus mengerjakan maksimal itu adalah 25 menit. Waktunya adalah 25 menit. Maka satu soal itu tidak lebih dari 1 menit. Kalau 30 detik berarti 30 kali 40 30 kali 40 berarti 120 detik. Intinya adalah pokoknya Anda harus dengan cepat dan tepat untuk mengerjakan soal di structure and written expression. Structure di situ ada 15 soal, written expression di situ ada 25 soal. Structure di situ 15 soal di mana Anda harus mencari yang tepat yang mana. Yang kedua adalah written expression ada 25 soal, di situ Anda disuruh untuk mencari yang salah yang mana. Nah, di sini adalah contoh soal written expression, disuruh yang nyari yang salah. Jadi error analysis, disuruh cari yang salah. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 36 sampai nomor 40 ini. Jadi ini soal terakhir biasanya ya. Karena soalnya 1 sampai nomor 40. Ini soal terakhir. Ini sebenarnya sangat mudah kalau Anda tahu polanya. Oke, soal nomor 36. Mary and her sister just bought 2 new winter coat at the clearance sale. Pertanyaannya, dari pilihan A, B, C, D, ini yang salah yang mana? Jawabannya yang salah adalah yang D. Pertanyaannya, kenapa yang D yang salah? Yang perlu Bapak Ibu catat bahwasanya di sini Mary and her sister, jadi di sini adalah sebagai subjeknya. Verbnya apa? Just bought, baru saja membeli. Membeli apa? Membeli 2 new winter coat. Ya, ini 2 new winter coat ini adalah sebagai objeknya. Di objek itu kalimat atau bukan kalimat ya. Panjang sekali ya. 2 new winter coat. Lah, di sini 2 jaket musim dingin yang baru. Lah, di sini ini frase bukan kalimat ya. Phrase-nya panjang sekali. Lah, yang salah kenapa yang D yang salah? Karena di sini ada S-nya. Kenapa yang salah? Karena ada S-nya. Ingat, kata bendanya di sini adalah coat-nya, jaketnya ya. Lah, winters-nya di sini tidak boleh dijamakkan. Ingat, yang perlu Bapak Ibu catat di sini kata kuncinya yang dijamakkan itu adalah noun. Dan adjektif itu tidak bisa dijamakkan. Adjektif itu nggak boleh dijamakkan. Jadi kata sifat itu tidak bisa dijamakkan. Lah, di sini winter itu musim dingin ya. Winter itu adalah noun. Tapi karena winter ini mensifati kata coat, maka di situ winternya jadi kata sifat. Contoh di sini ada kata flower garden. Nah, kebun bunga. Lah, perlu Bapak Ibu ketahui, flower ini adalah noun. Garden ini adalah noun.
Tapi karena flower mensifati kata garden, maka flower ini secara fungsinya jadi adjektif. Lah, di sini flower ini tidak bisa dijamakkan. Karena apa? Karena dia secara fungsi adalah sebagai kata sifat. Dan kata sifat tidak bisa dijamakkan. Kenapa kok dijadikan kata sifat? Karena mensifati kata garden. Makanya di sini kalau ada flowers garden ini salah S-nya. Kalau mau dijamakkan yang mana, Sir? Kalau dijamakkan adalah gardennya yang dijamakkan. Bisa dipahami ya seperti itu. Ya mudah kalau tahu ilmunya. Intinya adalah yang bisa dijamakkan itu hanyalah kata benda, head-nya, kepalanya. Tapi kata sifat itu tidak bisa dijamakkan. Kata benda yang berfungsi untuk mensifati seperti ini, kata benda yang berfungsi untuk mensifati ini tidak bisa dijamakkan. Kenapa? Karena dia sudah memiliki fungsi untuk mensifati. Jadinya malah jadi adjektif kata sifat. Makanya seperti itu penjelasannya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian soal nomor 37. John lived in New York since 1960 to 1975, but he is now living in Detroit. Lah, di sini Anda harus tahu untuk mengerjakan soal ini adalah untuk menguji tentang penggunaan preposition. Nah, penggunaan preposition itu Anda bisa lihat kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Kalau buku ini tujuannya adalah untuk mengupgrade dari level basic ke advance. Anda harus belajar tenses, Anda harus belajar sampai Anda belajar klausa, harus mempelajari semuanya. Nah, ini adalah materi tentang preposition. Ingat di situ preposition yang menunjukkan tempat itu nama. Nah, preposition yang menunjukkan tempat di situ ada building, ada city, province, country, continent, semuanya pakai in. Jadi di sini in New York ini pakai in berarti benar. Ingat, nama kota, nama provinsi, nama benua, nama kota, ya itu semuanya pakai in. Lah ini in Detroit ini juga benar. Kenapa nama kota bisa jadi. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah adalah yang B. Untuk beginning time, ending time, ini Anda bisa lihat beginning time, ending time itu kita menggunakan from bla 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 to. Nah, ini ya, Anda bisa lihat di halaman 124 untuk beginning time, ending time itu adalah from bla 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 to. Jadi di sini nggak boleh since 1960 to 1975, tidak, tapi harusnya adalah from 1960 to 1975. Jadi di sini nggak boleh since tapi from. Oke, ini sudah bisa dipahami ya. Kalau Anda paham, please komen, jangan pelit. Saya bagi-bagi ilmu gratis pada Anda, tapi Anda pelit untuk ngomen. Saya paham, Sir. Kasih semangat teman-teman yang lainnya. Kalau Anda sudah menonton YouTube saya, Anda sudah belajar dari buku-buku saya, kebetulan Anda sudah gold skor TOEFL-nya, Anda bisa komen di YouTube saya ini. Untuk tujuannya untuk apa? Untuk menyemangati teman-teman yang lain yang lagi berusaha untuk pengen mendapatkan beasiswa. Tujuannya hanya itu saja. Kalau Anda sudah goal, Anda bisa komen di YouTube saya ini. Kemudian soal yang nomor 38 ini juga sangat mudah. Neither the marketers nor the director are promoting the products to the society. Yang salah yang mana? Ini saya langsung bisa tebak yang salah adalah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah bab tentang conjunction. Anda harus tahu pertama adalah Anda harus tahu pasangannya. Nah, di situ pasangannya apa? Conjunction Anda bisa lihat, Anda bisa buka di conjunction di halaman 117. Lah, conjunction di situ ada coordinate conjunction.
di mana coordinate conjunction itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pure coordinate conjunction yang disingkat dengan fun boys, for, and, nor, but, or, yet, so. Yang kedua adalah correlative conjunction. Correlative conjunction di situ adalah yang pertama adalah both and. Both pasangannya and. Not only pasangannya nor. Neither pasangannya nor. Either pasangannya or. Lah, di sini neither pasangannya nor. Ini berarti sudah cocok. Ketika Anda sudah tahu pasangannya, langkah kedua untuk neither nor ini, lihat subjek yang lebih dekat dengan verb. Kata kuncinya adalah lihat subjek yang dekat dengan verb. Jadi subjeknya ini kan ada the marketers and the director. Jadi lihat subjek yang dekat dengan verb. Berarti subjeknya adalah director. Lah, subjek yang dekat dengan verb ini yang menentukan verbnya adalah singular atau plural. Maksudnya verbnya singular atau plural bagaimana? Kalau plural berarti pakai are, kalau singular berarti pakai is. Lah, di sini ini berarti lihat subjek yang dekat dengan verb. Berarti director. Director ini kan bisa she, bisa he. Karena director itu adalah common gender. Berarti satu. Lah, berarti yang salah yang C. Harusnya nggak boleh are promoting. Tapi yang benar adalah is promoting the product to the society. Jawabannya adalah yang C. Yang benar bukan are promoting, tapi is promoting. Semoga bisa membantu Anda. Kemudian soal nomor 39. Mumps are a very common disease which usually affect children. Lah, ini Anda dijebak lagi. Anda harus teliti. Anda harus banyak kosakata. Dan kebetulan ini adalah kosakata tentang kesehatan, tentang penyakit kesehatan. Mumps ini adalah gondok ya. Gondok. Anda dijebak. Anda kalau tidak jeli, S-nya ini adalah Anda anggap ini adalah penanda jamak. Bukan. Jadi mumps ini aslinya. Mumps ini aslinya. Jadi S ini bukan penanda jamak. Jadi mumps itu aslinya. Gondok adalah sebuah penyakit yang sangat umum. Biasanya diderita oleh anak-anak itu. Lah, di sini yang salah yang are. Harusnya apa? Is. Anda harus ini sering keluar di TOEFL. Mumps itu kalau tidak tahu, mumps itu asumsinya mesti jamak, padahal mumps itu adalah singular karena mumps S-nya ini bukan penanda jamak. Katanya asli. Oke, bisa dipahami ya. Soal terakhir. Semoga ini bisa memahamkan Anda. Saya akan membantu dengan sebaik mungkin supaya Anda bisa lolos skor TOEFL-nya. Soal terakhir nomor 40. Every human typically have 23 pairs of chromosomes in most cells. Ini Anda harus tahu dulu. Anda harus tahu bahwasanya ini babnya di adjektif. Ini babnya adalah di adjektif ya. Anda harus tahu bahwasanya one, each, every harus diikuti dengan singular. Nah, ini harus Anda buka kalau sudah punya buku di halaman 105. 105 di situ ada kata every, ada each, ada one. Itu harus diikuti dengan singular. Nah, ini sudah benar, makanya nggak digarisbawahi. Every human, tidak boleh Anda kasih every humans. Ini salah. Kenapa? Karena every, each, one harus diikuti dengan singular. Nah, kemudian typically ini adalah adverb. Adverb itu tidak ada kaitannya dengan subjek. Lah, verbnya mana? Verbnya adalah have. Sedangkan kita tahu every human itu adalah singular. Kalau singular berarti bisa she, bisa he. Makanya di sini salah yang B. Harusnya adalah has. Has 23 pairs. Nah, kalau 23 kan 23 pasang. Ini berarti pairsnya dikasih S berarti oke. Most cells ini ada S-nya
Ini menunjukkan jamak. Oke. Yang salah yang mana? Yang salah yang B. Harusnya nggak boleh have tapi has. Yang harus Anda catat di sini adalah kata one, each, every harus diikuti dengan singular. Ini adalah pembahasan 36 sampai 40. Jika Anda masih bingung, santai saja, Anda terus berdoa, Anda terus berusaha, Anda bisa pelajari di buku-buku saya atau di YouTube. Kalau nggak mau beli, Anda bisa tonton di YouTube di video-video saya di YouTube lengkap. Di situ banyak sekali latihannya. Tapi yang jelas kalau di YouTube saya ini adalah pembahasan soalnya. Untuk materi lebih detailnya, lebih sistematisnya, kalau Anda pengen belajar TOEFL dari nol, Anda bisa belajar di konsep belajar TOEFL dari nol, maupun Anda bisa belajar listening TOEFL dari nol. Oke. Di situ Anda akan belajar dengan membuka materi terlebih dahulu, Anda pelajari materinya dulu, Anda belajar dengan metode kuantum cerdas. Setelah Anda belajar, kemudian Anda latihan mengerjakan latihan. Setelah Anda mengerjakan latihan, Anda cocokkan dengan pembahasannya. Semoga video ini bisa bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian video ini, terima kasih.